Selamat datang kepada Bu Kenny Dewi Kanyasari selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung yang telah datang ke studio Ayo Media Network di Jalan Terusan Halimun nomor 50 dalam rangka talk show Cagar Budaya Kota Bandung. Bu, bagaimana kondisi saat ini bangunan cagar budaya di Kota Bandung? Kan sekarang itu terutama yang untuk kelas A, ya. Kemudian pengembangan dengan melibatkan unsur pentahelix ke depan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya, Kota Bandung ini ternyata memiliki hampir 1.770 bangunan cagar budaya yang terdiri dari golongan A, B, dan C. Untuk golongan A itu ada sekitar 200-an, golongan B itu ada sekitar 400-an. Nah, yang golongan C ini yang terbanyak, ada sekitar 1000-an lebih. Nah, selain bangunan cagar budaya, juga ada situs, ada juga kawasan cagar budaya dan juga struktur. Dan itu juga secara total bila digabung dengan bangunan, jadi ini ada sekitar hampir 1.800-an. Nah, selain itu juga dalam rangka pengawasan, kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bermitra atau bekerjasama dengan tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli ini tentunya orang-orang yang memang merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan juga sudah bersertifikat. Nah, ada sekitar 12 orang yang sudah memiliki sertifikasi cagar budaya ini. Ya, selain kami dibantu oleh tim ahli cagar budaya, kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas, salah satunya Bandung Heritage, komunitas Alit, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga secara kelembagaan, Dispupar sendiri ini memiliki seksi permusiuman dan cagar budaya yang ada di salah satu struktur di bidang kajian kebudayaan. Selanjutnya juga dalam rangka insentif pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah 7 tahun 2018, kita juga memberikan insentif bagi pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah untuk golongan A, kita memberikan insentif pajak atau pajak bumi bangunan sebesar 70%. Kemudian untuk yang golongan B itu 60% dan golongan C itu 50%. Selain itu juga kita bekerjasama juga dengan beberapa lembaga profesi dan asosiasi seperti Ikatan Arsitek, kemudian juga ahli planologi dan arkeologi Indonesia dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita banyak berkolaborasi karena isu tentang cagar budaya ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja dalam hal ini pemerintah Kota Bandung melalui Dispupar, tapi kita harus juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dan keahlian di sektor cagar budaya ini. Karena itu tadi, saking banyaknya objek cagar budaya di Kota Bandung ini yang hampir 1.800-an. Nah ini Bu, untuk pemeliharaan sendiri, apakah dari pemerintah Kota Bandung sendiri melibatkan pihak ketiga nggak untuk pemeliharaan budaya? Kalau untuk pemeliharaan tentunya ini menjadi tanggung jawab dari para pemilik dan pengelola dari bangunan cagar budaya tersebut. Makanya kami tadi itu salah satu upaya untuk memotivasi mereka supaya lebih aktif lagi dalam hal memelihara gedung cagar budayanya, kita memberikan insentif. Bukan berarti kita hanya memberikan insentif, pajak itu mereka berarti bebas dari tanggung jawab memelihara, tapi justru mereka harus semakin termotivasi dengan adanya insentif pajak bangunan ini. Nah ini apakah pernah ada yang ditemukan nggak Bu, bangunan cagar budaya golongan A ini yang melanggar bukan, karena yang golongan B dan C pernah ditemukan dibongkar? Justru kalau untuk golongan A ini sebagaimana contoh mungkinnya untuk golongan A ini salah satu contohnya adalah gedung-gedung yang merupakan ikonik Kota Bandung seperti Gedung Merdeka, kemudian Gedung Sate, gedung di Balai Kota ya, dan beberapa lagi. Justru mereka ini banyaknya pemiliknya adalah
lembaga atau pemerintah yang relatif lebih disiplin ya. Yang paling banyak mendapatkan kasus itu kami itu dapatnya justru di lapangan itu dari golongan B atau C. Ya itu mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian seperti itu ya. Tapi saya rasa sih karena kita sudah mungkin beberapa kali kita melakukan sosialisasi, sebetulnya hal-hal tersebut bisa diminimalisir ya dalam arti pelanggaran-pelanggaran dalam rangka pelestarian ini. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau unsur dari kewilayahan, baik itu camat, lurah, termasuk RW dan RT-nya juga turut aktif juga untuk mensosialisasikan aturan atau peraturan daerah mengenai cagar budaya ini supaya masyarakat di wilayahnya lebih mengerti lagi. Nah, ini kan Bu, tadi itu kan melibatkan unsur kewilayahan. Nah, selama ini pihak asosiasi sendiri Bu, itu ada keinginan nggak untuk melestarikan budaya ini seperti apa yang dilakukan disebut Pernak yang saya pantau seperti Asita gitu, kan mereka itu punya tanggung jawab sosial sendiri untuk melestarikan wisata, salah satunya cagar budaya di Kota Bandung. Ya, sudah seharusnya teman-teman dari industri pariwisata termasuk asosiasi pariwisata juga turut mendukung dalam rangka pelestarian cagar budaya di Kota Bandung ini, karena cagar budaya ini merupakan salah satu potensi dan aset yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Karena Bandung ini tidak atau minim untuk wisata alamnya, justru salah satu potensi atau asetnya adalah bangunan cagar budaya, termasuk juga di situ kawasan, situs serta struktur yang bisa dipromosikan dan juga bisa dibuatkan untuk paket-paket wisatanya. Jadi contoh seperti wisata heritage ya, atau walk tour, city tour dengan mengelilingi situs-situs cagar budaya ini justru menjadi salah satu potensi yang bisa ditawarkan ke pihak wisatawan oleh Asita sebagai salah satu contohnya atau himpunan promo wisata. Nah, ini justru kami memohon dan menghimbau kepada teman-teman dari asosiasi dan juga industri untuk turut mendukung pelestarian dari cagar budaya ini karena ini merupakan salah satu aset kita. Berarti harus ada kerjasama Pak Elik sih. Sudah pastinya, termasuk juga media ya. Dalam hal ini saya senang sekali bisa diundang ke salah satu studio di Ayo Media Bandung ini, karena kami bisa juga turut dibantu oleh Ayo Media Bandung untuk mensosialisasikan program-program apa saja dari pemerintah kota yang sedang diluncurkan atau yang akan diluncurkan di tahun-tahun yang akan datang, terutama dalam konteks kecagar budayaan. Nah ini Bu, kan salah satunya tadi solusi jangka pendek Bu. Nah solusi jangka panjang mungkin akan terjadi digitalisasi. Kita tidak hanya mendatangkan wisatawan itu secara konvensional atau offline. Nah, ini perlu juga kan inovasi digitalisasi Bu. Aset budaya itu disebut par sendiri sekarang sudah melangkah ke sana nggak Bu? Ya, justru pada saat awal-awal kita mengalami pandemi dan bahkan sebelum, arah ke digitalisasi pariwisata ini sudah menjadi satu rencana besar kita ya. Nah, namun demikian memang ini harus melalui berbagai proses, tidak semudah kita membalikan tangan ternyata ya. Karena dilihat dari kesiapan SDM, kesiapan infrastruktur, sarana prasarana penunjang. Tapi ke arah digital tourism itu sudah menjadi salah satu program kami. Nah, pada saat kejadian pandemi datang di awal tahun 2020 sampai saat ini dan bahkan ke depan, sebetulnya kita sudah melakukan berbagai inovasi dari program-program yang tadinya sifatnya konvensional. Salah satunya kita banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan virtual, baik itu virtual tour, virtual event, dan lain sebagainya. Nanti itu bisa dilihat di sosial media di seputar ya, apa saja yang sudah kita lakukan. Dan dalam rangka membuat virtual tour, salah satunya kita juga bekerjasama dengan pihak universitas, mahasiswa-mahasiswa, seperti virtual tour untuk heritage walk, salah satunya itu ya, kemudian juga virtual tour dalam rangka memperkenalkan bangunan-bangunan cagar budaya, kawasan-kawasan cagar budaya, itu sudah pernah kita lakukan dengan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia
dan juga beberapa universitas lainnya. Dan ini juga kita viralkan juga melalui sosial media kita. Kemudian juga kita membuat film-film atau video-video pendek kampanye-kampanye tentang kepariwisataan yang mengedepankan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan, di mana di masa pandemi ini para wisatawan ini mindsetnya sudah berubah. Mereka membutuhkan jaminan mengenai keamanan bahwa mereka tidak akan tertular oleh virus COVID. Nah, itu juga kita kampanyekan bahwa Bandung ini aman untuk dikunjungi. Jadi selain virtual itu tadi Bu, kan diperlukan juga suasana yang nyaman ya ketika offline ini. Banyak juga nih yang datang ke Gedung Sate, ke Gedung Merdeka. Kan di masa pandemi COVID ini rata-rata ya mungkin berkerumun. Dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana menangani hal ini? Untuk kerumunan ya. karena kan mau tidak mau ya. Kerumunan ini pasti ada gitu Bu. Iya. Jadi ya itu ya, sektor pariwisata ini justru sektor yang memang mendatangkan banyak orang ya, dalam hal ini wisatawan. Mau tidak mau memang kerumunan itu pasti tercipta. Namun di masa pandemi ini tentunya kampanye-kampanye dan edukasi mengenai protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya itu harus terus kita secara kontinu kita sampaikan kepada para wisatawan ini. Dan juga kita juga harusnya dibantu juga oleh para pengelola, pemilik gedung atau objek wisata dengan menyediakan sarana-sarana protokol kesehatan tersebut dan juga mencoba untuk mengingatkan setiap wisatawan yang datang ke tempatnya masing-masing supaya jangan berkerumun seperti itu. Jadi itu justru itu tadi dengan adanya kerja bareng, kerja bersama dari semua pihak, insya Allah Bandung ini masih menjadi destinasi favorit, ditambah lagi dengan terjaminnya keamanan dan kenyamanannya. Karena dari semua pihak kita sudah sadar bahwa sekarang ini protokol kesehatan dilakukan secara disiplin dan kontinu, itu justru faktor yang sangat penting. Karena kan kalau cagar budaya ini sebetulnya sangat menarik Bu Dika, karena menjadi salah satu wisata alternatif juga, terutama kan tanda kutip gratisan lah, orang memandang kalau ke cagar budaya itu kan ada yang gratis dan bayarnya tidak cukup mahal juga sih. Iya. Ya karena bangunan cagar budaya ini yang menjadi salah satu fokus atraksinya adalah bagian depannya ya. Karena dilihat dari desainnya, terutama Bandung ini dengan desain art deco-nya yang justru ini merupakan kumpulan art deco yang paling banyak di dunia katanya ya untuk kota Bandung ini. Jadi patut bersyukur sebetulnya ini warga Bandung ya. Ya rasa syukur ini perlu kita terjemahkan ke itu tadi, rasa memiliki dan juga keinginan untuk terus memelihara, menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya ini dengan arsitekturnya yang luar biasa gitu kan. Karena ini menjadi salah satu daya tarik dari pariwisatanya Kota Bandung. Nah ini Bu, mungkin solusi untuk jangka pendek Bu, penegasan sekali lagi apa yang akan dilakukan di Bandung di tahun 2002 ini untuk mempertahankan cagar budaya ini dan tetap lestari dan mendatangkan wisata, baik kalau misalkan pandemi mereka tidak bisa offline ya minimal online, itu bagaimana sih Bu langkahnya Bu? Ya kalau secara pemanfaatan teknologi tentunya kegiatan virtual event, virtual tour dan juga virtual information ya tentang cagar budaya ini akan terus kita lakukan, termasuk juga publikasi edukasi kepada masyarakat di Kota Bandungnya sendiri, terutama ke unsur-unsur di wilayah baik itu camat, lurah, RT RW dan seluruh warga masyarakat yang di sana. Dan tentunya kami juga mohon bantuannya nih dari aparat kewilayahan untuk terus-menerus secara konsisten juga menyampaikan edukasi mengenai pelestarian cagar budaya ini supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan ya di lapangan sebagaimana yang sering kita temui ya beberapa waktu belakangan ini. Karena kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kesadaran ingin tahu, kesadaran ingin belajar mengenai pentingnya dari bangunan cagar budaya ini sebagai pariwisata Kota Bandung, dan keterlibatan dari aparat kewilayahan ini sangat kita butuhkan.
Nah, kalau untuk wisatawan, untuk mempermudah, harus mengakses apa Bu untuk virtual tour ini Bu? Ya, silakan untuk mengakses atau login ke sosial media kami. Kami punya Twitter, kami punya YouTube, kami punya Instagram dan juga website serta Facebook. Berarti aplikasinya belum ada Bu untuk virtual tour. Oh, kalau Secara aplikasi, untuk aplikasi khusus untuk cagar budaya, kita memiliki aplikasi Si Gaya Pintar. Itu merupakan satu singkatan, yaitu Sistem Cagar Budaya yang Terintegrasi. Itu singkatannya dari itu ya. Jadi informasi mengenai segala hal atau tata cara, aturan, kemudian juga jumlah dan jenis serta golongan dari cagar budaya ini, itu semua informasinya ada di situ. Jadi nanti tidak ada alasan lagi bahwa disebut PAR ini tidak melakukan sosialisasi atau publikasi. Kami sudah memiliki aplikasi namanya Si Gaya Pintar. Jadi segala bentuk cagar budaya sudah ada di sana. Segala bentuk informasi tentang cagar budaya Kota Bandung itu semua ada di situ. Diketahui tahun 2022 ini kita sudah memasuki era new normal ya Bu ya, di mana Disparbud bisa lebih mengedepankan kembali mendatangkan wisatawan dibandingkan selama pandemi kurang lebih 2 tahun ke belakang. Nah, program Disparbud pada 2022 ini Bu, yang unggulan itu apa aja Bu? Ya, untuk 2022 ini kita mulai untuk pemulihan ekonomi. Dan memang sektor pariwisata ini dianggap sebagai lokomotif dalam rangka pemulihan ekonomi ini karena sifatnya yang multi sektor, multi impact juga gitu ya, dan mudah-mudahan ini memang bisa kita coba realisasikan. Tapi itu tadi disebutkan memang tidak bisa bekerja sendiri, karena kalau bicara pariwisata kita bicara amenitas, kita bicara aksesibilitas, dan kita juga bicara atraksi. Nah, kalau amenitas dan aksesibilitas ini melibatkan dinas-dinas teknis terkait. Nah, untuk atraksi, selain dari dinas kami juga, ini juga melibatkan komunitas, melibatkan para pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif, dan pariwisatanya sendiri juga. Nah, salah satu dari upaya kami ini dalam rangka mengumpulkan mereka di dalam satu kalender event di tahun 2022, kita sudah meluncurkan kalender event 2022 di bulan November tahun yang lalu. Dan bisa dianggap nih Bandung nih baru pertama atau sebagai kota pertama yang meluncurkan kalender eventnya 3 tahun berturut-turut di Indonesia ya, dan alhamdulillah ini Bandung selalu terdepan. Nah, kalender event 2022 ini sudah kita luncurkan sebetulnya, dan ada hampir sekitar 80-an event nanti di tahun 2022 ini yang melibatkan komunitas, yang melibatkan pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan ada top 10 eventnya yang sudah kita sampaikan juga ke pihak Kementerian Pariwisata dan Ekraf di Jakarta, supaya mereka juga turut mendukung khususnya di kegiatan top 10 eventnya Kota Bandung. Dan ini akan berlangsung selama tahun 2022. Dan pengemasannya sendiri, karena ini kita masih ada di masa pandemi, tentunya kita sesuaikan juga. Kita lakukan secara hybrid, yaitu online dan juga offline, dan tentunya pemanfaatan teknologi. Nah, untuk Disparbud sendiri kita sudah melengkapi sarana prasarana di kantor kami dalam rangka penciptaan atau pengemasan dari kegiatan event hybrid ini. Salah satunya kita sudah mulai membuat satu ruangan studio dengan teknologi CGI ya, sebagai salah satu contohnya, sehingga harapannya nanti setiap produk-produk event hybrid kami ini kualitasnya baik ya, dan bahkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Karena Kota Bandung ini kan terkenal dengan kreativitas dan juga dengan desain dan juga dengan beberapa subsektor lainnya ya. Jadi ini memang Bandung ini harus selalu terdepan bagi daerah lainnya, dan biasanya memang Bandung menjadi benchmark bagi kota-kota lainnya. Kami sering didatangi oleh beberapa daerah dalam rangka
mereka belajar dalam rangka peningkatan dan pengembangan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta budaya lokal ya khususnya. Tapi memang berbicara ekonomi kreatif tadi ya, pandemi ini cukup terpukul juga. Nah ini mungkin tugas berat dari salah satu sektor ini juga Bu, kayak Binom Jati tadi kan salah satu mulainya itu kan rajut ya Bu, itu kan pastinya marketplace-nya itu terganggu Bu. Nah ini bagaimana Bu membangkitkan kembali Bu? Ya, Binong Jati ini pertama perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa di tahun kemarin Binong Jati ini sudah kami luncurkan sebagai salah satu kampung wisata dengan tema Kampung Rajut. Dan ini melibatkan dari unsur kewilayahan dan juga unsur masyarakat yang ada di sana. Kemajuan dari progres Binong Jati ini sebagai kampung wisata tentunya tergantung kepada pergerakan dari masyarakat di wilayah itu sendiri yang didukung oleh aparat wilayahnya. Jadi tujuan dari dibentuknya kampung wisata ini salah satunya di Binong Jati adalah pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi, secara lingkungan maupun secara sosial. Jadi jangan sampai ada ketergantungan dari dinas juga ya. Jadi ini memang harus ada inisiatif dan kreativitas dari semua unsur masyarakat dan aparat wilayah yang ada di wilayah tersebut. Nah untuk Binong Jati dalam rangka pemberdayaan dan pemulihan ekonomi, tentunya kita juga ada semacam pelatihan atau edukasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan juga mengenai pasar digital. Jadi tidak hanya kita melakukan promosi atau pemasaran secara konvensional, teknologi digital ini ya, jadi mereka bisa jualan secara online dan itu bagaimana caranya dan seterusnya gitu ya. Dan kita juga bekerjasama dengan dinas lain, salah satunya dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Industri dan juga Dinas UMKM. Nah di situ Dinas Perdagangan dan Industri tentunya mereka akan membantu dalam hal distribusi untuk pasar dari produk-produk Binong Jati tersebut. Kemudian UMKM mungkin dari segi permodalannya dan seterusnya. Jadi ini adalah kerja bareng semua sebetulnya ya, dari mulai dinas yang terlibat, kemudian juga unsur masyarakat dan aparat di wilayah tersebut. Hanya satu Bu, ke Binong Jati itu sering melihat wisatawan yang datang ke sana itu hanya satu Bu, sulit parkir Bu. Nah itu perlu dibenahi. Ya, nah itu makanya tadi saya sampaikan sektor pariwisata ini multisektor ya, dan kita bicara 3A tadi, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Atraksi di Binong Jati itu sudah ada, yaitu Kampung Rajutnya sendiri ya. Di situ wisatawan mungkin bisa diajak untuk melihat proses bagaimana pembuatan satu produk rajutan. Nah untuk aksesibilitas, nah ini kami butuh kerjasama dari dinas teknis yang terkait khususnya, termasuk juga amenitas. Amenitas misalnya untuk toilet umumnya atau tempat ibadah umumnya ya, seperti itu, dan juga sarana prasarana penunjang lainnya. Jadi ini memang melibatkan banyak sektor seperti itu, jadi tidak bisa hanya 1-2 pihak saja. Karena keluarnya dari pelaku UKM, saya beberapa kali ke sana, wisatawan itu sangat banyak, tapi keluarnya satu, tempat parkir. Karena untuk inovasi untuk sentra Rajut Binong ini, mereka itu udah legend ya, dari dulu bisa terus, tapi orang yang mau edukasi ke sana, mau studi tour atau berbelanja itu kesulitan parkir. Ya ini mungkin bisa langsung kami sampaikan juga ya, ini dinas terkait, mungkin dinas perhubungan bisa membantu masyarakat di Binong Jati yang sudah kampungnya ini sudah menjadi kampung wisata untuk dibantu untuk lahan parkirnya mungkin ya, seperti itu. Dan ini juga mungkin ada keterkaitan nanti dengan dinas tata ruang, apakah di situ ada lahan yang memang bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir atau apapun itu, sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Binong Jati. Mungkin ini Bu, closing statement dari Ibu, himbauan kepada masyarakat agar
kalau wisata ke Bandung itu harus mempersiapkan apa dan kemana itu? Oh ya, ya kalau saya sih saya selalu welcome ya atau menyambut baik kedatangan para wisatawan. Hanya perlu kami ingatkan bahwa sekarang kita masih menghadapi pandemi. Jadi protokol kesehatan tentunya ini menjadi faktor utama supaya wisatawan bisa bermobilisasi di Kota Bandung ini secara aman dan nyaman dan juga tidak tertular dan juga tidak menularkan virus COVID ini. Nah, untuk industrinya sendiri di Kota Bandung kami himbau juga agar sarana prasarana itu dilengkapi. Salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi, itu adalah menjadi satu kewajiban yang dimiliki oleh setiap industri dan juga tempat wisata. Jadi itu juga patut diperhatikan. Kemudian juga pentahelixnya sendiri tentunya kita sangat membutuhkan kerjasama dan kolaborasinya karena sektor pariwisata ini melibatkan banyak sektor dan juga apabila kita nanti bisa bekerjasama dengan baik, impact-nya atau dampaknya juga ini berlipat-lipat ya dan multi impact. Jadi ini memang kerja bareng untuk semua sektor pariwisata ini. Ya, mudah-mudahan pariwisata Kota Bandung terus maju ya Bu ya. Ya. Di masa pandemi tidak ada hambatan karena sekarang orang tidak lagi berpikir offline juga, tapi orang sudah berpikir online, apalagi ada teknologi metaverse pun nanti. Nah itu persiapkan juga. Jadi harus disiapkan juga. Ya, metaverse karena sekarang udah saya cek-cek di dunia maya itu, bahkan di metaverse itu beli tanah, slot tanah itu kan sesuatu hal yang kira-kira dunia maya, tapi itu bisa mendatangkan uang juga. Iya. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini juga diikuti oleh regulasi-regulasi yang turut mendukungnya juga ya. Jadi jangan sampai inovasi tapi tidak didukung oleh regulasi.